Ada songgok murid yang bernama Donny Burger. Donny sendiri merupakan karakter yang bisa dibilang cukup pintar di kelasnya. Bahkan dia sangat jago sekali dalam hal berhitung. Namun sayangnya, Donny tuh bocahnya agak cukup liar dan brutal. Ketika dia bersama kedua temannya di sekolah, Donny pengen banget punya pacar yang cantik dan seksi. Namun, Donny lebih suka dengan wanita yang umurnya lebih tua darinya. Dan dari sinilah muncul guru matematika yang sangat seksi dan wanita ini bernama Mary. Alhasil, Donny mencoba untuk nyamperin Mary. Dengan tidak ada akhlak, Donny mencoba untuk menggoda Mary dengan mengajaknya berkencan. Karena Donny yang satu ini begitu tidak ada akhlak, Mary pun kesal kepadanya dan memberikan hukuman kepada Donny yang tentunya. Hai para people, balik lagi dengan saya Faiz Ura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel pemersatu kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian dan intro. Silih berganti dimasuki tapi kagak mati. Bergoyang lagi lanjut sampai pagi. Ada yang rela pacaran demi dapat yang gratisan. Doi dijual lalu hasilnya dipakai buat senang. Dunia sudah miring, dasar manusia. Selamat datang di channel Zora14 dan selamat menonton. Waktu Donny dihukum di ruangan guru, tiba-tiba nggak tahu kenapa Mary malah terlihat begitu memiliki hasrat kepada Donny. Yang ternyata Mary menyimpan hasratnya yang sangat besar terhadap bocah laki-laki, yaitu dengan si Donny ini. Sedangkan perlakuan Mary membuat Donny terkejut akan hal tersebut. Karena Mary sudah nggak tahan terhadap Donny, alhasil Donny diajak untuk melakukan gituan di ruangan Mary. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh Donny. Pokoknya di balik ruangan itu Donny mendapatkan apa yang diinginkan selama ini. Hari pun berganti. Kini hubungan Donny dengan Mary semakin erat. Bahkan aktivitas mereka pun tidak luput dari hal-hal begituan setiap harinya. Namun tepat di suatu hari ketika sedang ada acara sekolah, tanpa tanda otak, Mary dan Donny ketahuan sedang gituan di balik layar. Suara dari hal begituan yang mereka lakukan terdengar sangat keras sampai ke panggung. Hingga akhirnya ketika tirai dibuka, wala, mereka berdua pun ketahuan sedang melakukan begituan di depan seluruh murid dan guru. Alhasil, kejadian itu pun membuat seisi sekolah menjadi sangat heboh. Karena Donny bagaikan pahlawan untuk semua orang. Karena dia berhasil melakukan hubungan gelap dengan guru seksi yang ada di sekolah tersebut. Dia pun mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Bahkan tidak hanya teman-temannya, beberapa guru pun memberikan sorakan selamat kepada Donny. Dan dari kejadian itulah, Donny menjadi sangat terkenal dari hubungan gelap antara guru dan murid itu. Kini Mary disidang karena telah melakukan tindakan tak terduga terhadap muridnya sendiri. Dan dari hubungan itu juga, kini ternyata Mary sudah hamil tua. Dan sudah pasti anak yang dikandung Mary adalah anak Donny. Sedangkan akibat perbuatan itu, Mary pun dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Dan sebelum masuk ke sel penjara, Donny berjanji kepada Mary bahwa dia akan menjaga anak mereka. Yang pada akhirnya, Mary si guru seksi itu, dia harus masuk ke dalam penjara berpuluh-puluh tahun. Singkatnya, Donny telah beranjak dewasa. Donny sempat menjadi pemuda yang begitu terkenal di masanya. Bahkan Donny juga sempat menjadi orang yang kaya raya. Namun ya gitu, karena sangat buruk dalam mengelola keuangan, alhasil Donny akhirnya tidak lagi memiliki apa-apa. Bahkan anaknya sendiri kabur meninggalkan dirinya. Di samping Donny tak memiliki apa-apa dan hanya memiliki kehidupan yang semakin suram, Donny juga memiliki masalah mengenai tunggakan pajak senilai kurang lebih $40.000, yang dimana dia tidak pernah membayarnya. Namun ada seorang teman Donny yang sebagai lawyer. Dia menyarankan Donny untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut. Karena akibat jika Donny tidak membayar pajak tersebut dalam waktu 1 minggu, Donny akan dipenjara. Demi mengurangi beban pikiran yang ada di benaknya, Donny pun pergi ke klub malam untuk menemui teman lamanya. Di sini, Donny curhat dengan wanita tersebut, yaitu tentang masalah yang ada di hidupnya, yaitu mengenai tunggakan pajak tersebut. Lalu wanita ini menyarankan Donny untuk meminta tolong dengan anaknya yang bernama Han Solo. Yaps, Han Solo adalah anak dari hubungan gelap antara Mary dan Donny yang sempat heboh di masanya, dan anak mereka telah beranjak dewasa. Yang dimana anak Donny kini memiliki kehidupan yang sangat mapan, dan dia akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu kurang lebih 1 minggu ke depan. Karena memiliki hubungan yang tidak baik antara dia dan anaknya, Donny pun mengurungkan diri untuk bertemu dengan anaknya itu.
Donnie masih sangat bingung untuk melunasi tunggakan pajak. Lalu dia pun pergi ke stasiun televisi untuk bertemu dengan teman lamanya lagi. Sedangkan di stasiun TV ini sempat mempopulerkan nama Donnie pada masanya, yang dimana berita heboh pada saat itu merupakan hubungan Donnie dengan gurunya yang sekarang masih di penjara, yaitu Mary. Sedangkan teman Donnie yang seorang produser ini, dia memiliki ide untuk mengangkat kisah mereka kembali ke dalam sebuah acara TV. Dan jika acara tersebut berjalan, maka Donnie bisa mendapatkan honor yang sangat besar, yaitu senilai $50.000. Sedangkan untuk mendapatkan itu, Donnie hanya perlu membawa anaknya, yaitu Han Solo, untuk pergi ke penjara bertemu ibunya, yang dimana nantinya pertemuan itu akan mereka liput secara langsung. Karena Donnie hanya memiliki pilihan itu untuk menghasilkan uang, mau nggak mau Donnie pun terpaksa untuk bertemu dengan anaknya. Di sisi lain, Han Solo yang akan melangsungkan pernikahan dalam beberapa minggu lagi, dia sedang berkumpul dengan keluarga tunangannya. Sedangkan tunangan Han Solo, dia bernama Jamie, wanita cantik dan mantap. Selain itu, di sini ada kedua orang tua Jamie, neneknya Jamie dan Chad. Dia adalah adik kandung Jamie yang merupakan seorang tentara. Namun anaknya Donnie ini yang bernama asli Han Solo Burger, dia merubah namanya menjadi Todd Peterson. Dia merubah namanya karena dia malu dengan kisah kedua orang tuanya di masa lalu. Bahkan dia juga mengaku kalau kedua orang tuanya telah lama mati. Namun secara tiba-tiba, waktu mereka lagi makan bersama, Donnie mencoba menghampiri Peter, atau nama aslinya Han Solo, ya begitulah. Namun di sini Han Solo kita panggil dengan nama Peter aja ya, biar kalian gak bingung. Waktu Donnie datang, di sini Peter kaget karena tiba-tiba ayah kandungnya datang menghampirinya di hadapan keluarga tunangannya. Namun agar rahasia tidak terbongkar, Peter pun harus berdalih kalau Donnie ini adalah sahabat dekatnya. Sedangkan Donnie, dia memahami apa yang sedang dilakukan anaknya. Karena paham dengan kebohongan Peter, Donnie pun terpaksa masuk ke dalam sandiwara Peter. Waktu di dalam kamar, Peter dan Donnie sempat berdebat karena dia bilang Donnie ini adalah ayah yang buruk dalam mengurus Peter waktu kecil dulu. Sehingga Peter menganggap kalau dia tidak lagi memiliki seorang ayah. Namun di sini, Donnie menjelaskan tujuannya, yaitu mengapa dia mendatangi Peter. Donnie mengajak Peter untuk menjenguk ibunya yang lagi sakit-sakitan di dalam penjara. Dan udah pasti Donnie berbohong agar tujuannya berhasil untuk mengajak Peter menjenguk ibunya. Tapi di sini, Peter sempat menolak dari ajakan itu dan tidak peduli dengan ibunya yang ada di penjara. Lalu mereka pun menghadiri sebuah pesta yang diadakan di rumah itu. Di pesta tersebut, Donnie berhasil menarik perhatian dengan tingkahnya yang konyol. Sedangkan Peter, dia sempat khawatir kalau orang-orang tahu kalau Donnie adalah ayah kandungnya. Dan ketika pesta berakhir, Donnie sempat mengajak anaknya ini untuk bercanda. Lalu berusaha agar Peter mau menerimanya kembali sebagai seorang ayah. Waktu pun semakin larut dan tibalah saatnya untuk tidur. Ketika pesta pernikahan Peter dan Jamie semakin dekat, mereka pun mengadakan pesta bujang untuk Peter. Ketika selesai dan akan pulang, Donnie mengajak Peter untuk pergi bersenang-senang ke tempat lain. Dan di sini hanya mereka saja. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama di malam tersebut, perlahan Peter dapat berdamai dengan keadaan di masa lalu dan mulai menerima Donnie sebagai ayahnya. Ketika selesai bersenang-senang, mereka pun pulang ke rumah. Dan keesokan harinya Donnie pun terkejut karena Peter tiba-tiba mendatangi ibunya ke penjara. Di sini, sebenarnya Donnie udah nggak ingin lagi melanjutkan rencananya, yaitu untuk mengajak Peter menemui ibunya agar dia mendapatkan uang sebanyak $50.000. Karena Donnie tidak ingin Peter menjadi salah paham dengannya. Donnie pun langsung mengejar Peter ke penjara. Waktu sampai di penjara, terlihat Mary, ibunya Peter yang masih sangat seksi. Peter, Donnie, dan Mary pun akhirnya dapat mengobrol bersama di tempat tersebut. Namun, tingkah Mary dan Donnie di masa lalu masih terbawa-bawa hingga saat ini. Dan hal tersebut membuat Peter agak sedikit geli dengan tingkah laku kedua orang tuanya itu. Ketika mereka mengobrol dan saling kangen satu sama lain, tiba-tiba suasana pun menjadi kacau ketika tim dari TV meliput mereka. Alhasil, Peter sempat marah ke Donnie karena mengira kalau Donnie mendekati dirinya hanya untuk membuatnya datang ke penjara dan semata-mata karena uang. Di sini, Donnie berusaha menjelaskan semuanya ke Peter bahwa sebenarnya dia tidak lagi memperdulikan hal itu dan dia benar-benar sangat sayang dengan Peter.
dan tidak lagi berniat mengambil keuntungan ketika acara TV meliput kisah mereka. Namun dari penjelasan Donnie, Peter tidak menerima hal itu dan sangat kecewa dengan ayahnya itu. Kini hubungan Donnie dan Peter pun kembali meregang. Karena sangat kecewa, Peter lalu mengusir Donnie dari rumahnya. Ketika Donnie akan pergi dari rumah tersebut, dia tidak sengaja mendengar suara Jamie yang sedang bicara dengan seseorang melalui telepon. Donnie berprasangka Jamie sedang teleponan dengan selingkuhannya karena pembicaraan mereka sangat mencurigakan. Di sini Donnie tidak ingin anaknya menikahi wanita yang salah dan dia berniat akan membongkar hal tersebut. Dan ketika Donnie kasih tahu Peter kalau Jamie telah selingkuh dengan atasannya yang bernama Steve, di sini Jamie mencoba menjelaskan semuanya kalau yang dia telepon itu adalah orang-orang dari event organizer yang akan mengatur acara pernikahan mereka. Donnie yang merasa kalau dia telah menuduh Jamie dengan tuduhan yang salah, dia pun pergi dari tempat itu dengan cara yang sangat memalukan karena merasa bersalah ke Jamie dengan menuduhnya yang enggak-enggak. Donnie pun berniat akan meminta maaf ke Jamie. Dia pun membawa 2 buah es krim sebagai ucapan minta maaf dan mendatangi Jamie ke hotelnya. Namun waktu Donnie sampai di pintu kamar Jamie, di sini Donnie mendengar suara raungan dari dalam kamar tersebut. Karena curiga, Donnie pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Jamie melalui jendela. Ketika sampai di balik jendela, Donnie melihat pemandangan yang tak terduga, yang ternyata Jamie sedang gituan dengan si Cat, yaitu adik kandungnya sendiri. Donnie lalu masuk ke kamar tersebut dan menangkap bahasa perlakuan mereka berdua. Karena Donnie tidak ingin anaknya menikahi wanita yang tidak benar, dia pun berniat akan memberitahu Peter apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Jamie yang takut kalau Peter tidak jadi menikahi dirinya, dia pun memberikan uang sebanyak $50.000 ke Donnie sebagai uang tutup mulut. Di sisi lain, Donnie juga butuh uang. Mau nggak mau, dia pun menerima uang itu. Sedangkan si Peter ini bisa dibilang pembisnis muda yang sangat kaya. Jadi, Jamie menikahi Peter hanya karena kekayaannya saja. Esok harinya ketika acara pernikahan akan berlangsung, Donnie pun mendatangi acara tersebut dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Walau dia sangat membutuhkan uang, Donnie lebih memilih untuk memberitahu fakta yang sebenarnya kepada Peter. Dan Donnie berubah pikiran, bahkan menolak uang yang diberikan oleh Jamie. Ketika Peter mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Jamie dan Cat, Peter pun spontan langsung membatalkan acara pernikahan mereka. Dia sangat jijik dan begitu kecewa dengan orang yang sangat dia cintai. Keburukan Jamie dan Cat pun telah diketahui oleh semua orang yang ada di sana. Sedangkan Peter dengan nama asli Han Solo Burger, dia pun pergi bersama ayahnya dari tempat itu. Dan keluarga Jamie benar-benar sangat kacau di sini. Yang pada akhirnya, Peter kembali menggunakan nama Han Solo, sebagaimana yang telah diberikan ayahnya waktu kecil. Ia pun kembali menerima Donnie sebagai ayah kandungnya. Dan di sini hubungan mereka kembali erat dan 3 tahun lagi, Mary akan bebas dari penjara. Hidup mereka akan semakin lengkap. Donnie pun akhirnya terbebas dari tunggakan pajak. Hidupnya kembali tenang bersama anaknya dan istrinya yaitu Mary. Guru matematika seksi yang sempat membuat heboh pada masanya lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.